Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan beserta dan menolong kita dalam kita beraktivitas sepanjang hari ini. Pada video ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai gerakan reformasi di dalam gereja. Saya sudah menjelaskan 3 tokoh penting perintis dari gerakan reformasi di gereja. Wycliffe, Hus, dan Savonarola. Ketiganya memberikan kepada kita pengajaran mengenai pentingnya Alkitab sebagai dasar sumber dari gerakan reformasi untuk menilai, mengevaluasi, dan menghakimi pengajaran yang ada di dalam gereja. Alkitab menjadi arah yang penting untuk membentuk dan memperlengkapi struktur pemerintahan gereja dan bagaimana gereja seharusnya menjalankan misi Allah di bumi ini dengan tugas tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam ajaran Alkitab. Pada video ini saya ingin memberikan kepada kita sekalian mengenai gerakan reformasi gereja ini ternyata ada yang mendampingi atau yang bersamaan terjadi gerakan yang berbeda dengan gerakan reformasi gereja. Yang pertama adalah gerakan Renaissance, yang kedua adalah gerakan humanisme, dan yang ketiga adalah gerakan skolastik. Apa itu gerakan Renaissance? Gerakan Renaissance ialah gerakan untuk membawa kembali sebuah keinginan dari sekelompok orang pemikir agar terjadi sebuah kelahiran dari manusia modern, di mana gerakan Renaissance ini tidak mengakui kuasa yang lain kecuali akal budi dan karunia rohaninya sendiri. Dan ini bersamaan dengan gerakan humanisme yang lebih menekankan tentang kehidupan manusia, keberadaan manusia menjadi pusat dari semua aktivitas yang ada di alam ini, di bumi ini. Memang kita harus mengakui bahwa gerakan Renaissance ini merupakan respon dari tekanan gereja terhadap keberadaan umat manusia. Dan bangkitnya gerakan ini karena keinginan manusia untuk tidak diperbudak atau disiksa oleh sistem keagamaan atau kepercayaan pada waktu itu, terlebih oleh kekuasaan dan kekuatan gereja. Sehingga gerakan ini ingin memberikan suatu kesadaran bahwa perlunya kelahiran kembali kebudayaan dan kesenian kuno, terutama dimulai di Florencia dan di Roma. Gerakan ini merupakan gerakan untuk melawan kekuatan dari keluarga Medici yang berkuasa dan hidup mewah, yang melakukan tindakan yang tidak manusiawi, yang tidak memberikan kebebasan kepada manusia. Di lain pihak, juga terbentuklah gerakan humanisme yang menekankan pada kehidupan manusia, kebajikan manusia yang bersifat antroposentris. Nah, dua gerakan ini bersama-sama ingin menggambarkan bahwa manusia itu unggul. Manusia itu perlu dan penting diperhatikan, baik akal budinya, kemampuan rohaninya, termasuk keberadaan kemanusiaan. Sehingga gerakan Renaissance dan gerakan humanisme berdampingan atau berada di dalam zaman yang sama dengan gerakan reformasi yang ada di dalam gereja. Yang secara tidak langsung atau langsung dapat saling mempengaruhi. Bahkan gereja pada waktu itu, Katolik Roma, menganggap bahwa pergerakan Renaissance dan humanisme itu bersama dengan gerakan reformasi untuk melawan gereja Katolik Roma pada waktu itu. Namun kita tahu bahwa hal itu berbeda sekali. Gerakan Renaissance dan humanisme lebih menekankan pada keberadaan manusia, akal budi manusia, kemampuan manusia.
Sementara gerakan reformasi menekankan pada kedaulatan Allah, pemerintahan Allah, pengajaran Alkitab, dan Alkitab menjadi sumber, arah, struktur, bahkan keseluruhan dari semua pergerakan, penilaian, evaluasi dari kehidupan bergereja. Dan tentu bersifat teosentris dan lebih menekankan kepada keunggulan, keagungan, kebesaran Kristus. Bersamaan dengan itu, muncul lagi suatu gerakan yang kita sebut sebagai gerakan skolastik. Gerakan ini muncul sekitar abad ke-13, di mana kekuasaan gereja memuncak dan menjadi kejayaan, karena gerakan ini seolah-olah ingin mendukung kehidupan atau pergerakan gereja Katolik Roma. Gerakan skolastik ini seperti tandingan dari gerakan Renaissance dan humanisme, dan bahkan ingin mengatakan bahwa gerakan ini menutup pergerakan reformasi yang sudah dimulai oleh John Wycliffe, Johannes Hus, dan juga dari Savonarola. Apa yang lebih istimewa dari gerakan skolastik? Gerakan skolastik ingin menempatkan manusia lebih mengoptimalkan akal budinya untuk mengenal, mengerti siapakah Allah dan bagaimana memahaminya dari firman Tuhan. Di satu sisi, gerakan skolastik ingin menempatkan manusia mengoptimalkan akal budinya karena iman selalu mencari pengertian, dan pengertian itu dipahami dari kebenaran firman, dan dari kebenaran firman itu pengertian kita dapat tersistematis untuk mengenal Allah. Ini gerakan yang cukup baik untuk sebuah gerakan reformasi, supaya kita lebih kreatif menggunakan akal budi untuk mengisi iman kita yang bersumber dari ajaran Alkitab. Supaya iman kita tidak berhenti hanya setuju dan menerima, tetapi juga memikirkan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Dengan demikian, iman kita memiliki kekuatan mendasar mengapa percaya kepada Tuhan, mengapa mengikuti ajaran Alkitab, dan bagaimana kita mempercayai adanya Tuhan dengan alasan-alasan yang logis dan berdasarkan pada pengajaran Alkitab. Seorang tokoh penting dari gerakan skolastik ini adalah seorang uskup dari Canterbury yang bernama Anselmus di Inggris. Dengan semboyannya, "Aku percaya supaya aku mengerti." Di dalam pemikirannya ini, ia mengatakan bahwa mempercayai Tuhan merupakan suatu kepercayaan yang diajarkan oleh gereja, dan bagaimana kita mempercayai itu dan menyatakan kepercayaan itu dengan prinsip-prinsip yang benar, dan kebenaran itu dapat diolah, dimengerti, sehingga makin menyadari keberadaan Allah. Jadi Allah yang menyatakan dirinya, kita yang mengerti dan memahami itu dengan akal budi kita, maka kita semakin percaya bahwa apa yang dinyatakan Allah di dalam dan melalui firman Tuhan, melalui apa yang ada, itu memberikan kepada kita suatu dorongan pembuktian bahwa benar Allah itu ada dan keberadaannya yang kita ingin pikirkan. Juga berkaitan dengan siapakah Yesus Kristus, anak Allah, yang dituliskan di dalam Alkitab. Jadi ini untuk memberikan pertanggungjawaban iman kita apabila ada orang lain, pihak lain ingin menanyakan iman kita. Lalu kita sebagai orang percaya harus memberikan pertanggungjawaban secara logis dengan menggunakan akal budi kita, dan objeknya adalah firman Tuhan yang diwahyukan, dan Allah sebagai sumber dari pewahyuan dan sumber dari kemampuan kita berpikir. Tentu ini tidak mudah karena perlu adanya sistematika pemikiran dan kerangka pemikiran yang betul-betul dipercaya bahwa itu adalah kebenaran. Pada sisi lain, gereja pada waktu itu ingin sekali mengutamakan
pengajaran yang baik dan benar dan logis dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menghadapi gerakan Renaissance dan humanisme. Tetapi kenyataannya gereja tidak melakukannya secara menyeluruh pada waktu itu. Ada seorang dari murid Albertus Magnus yang bernama Thomas dari Aquino. Thomas dari Aquino ini seorang bangsawan Itali yang mengajar di sekolah tinggi di Paris. Ia berupaya untuk mencari keseimbangan antara pemikiran skolastik dengan akal budi dan penyataan Alkitab dengan tradisi dan bagaimana pemikiran Aristoteles dan Agustinus. Jadi ingin mencari titik temu sehingga pengetahuan yang ada itu terbagi atas pengetahuan yang kodrati dari Allah dan pengetahuan berkaitan dengan apa yang bisa diamati di alam di dunia ini. Tentu untuk mengerti itu diperlukan rahmat dan kehidupan atau kasih karunia dan anugerah yang datangnya dari Tuhan Allah. Di sini Thomas Aquinas menyatakan bagaimana kita punya natur kodrati atau pemikiran mendasar secara natural yang tidak mungkin kita tiadakan, tetapi itu akan mungkin kita optimalkan fungsinya berdasarkan kasih karunia dari Allah. Jadi kita tidak menyingkirkan atau meniadakan akal budi, tetapi kita memanfaatkan akal budi itu dan bisa memfungsikannya untuk mengenal Allah melalui firman-Nya, melalui penyataannya secara khusus maupun di alam, dan itu bisa terjadi karena kasih karunia-Nya. Ini merupakan terobosan yang baik di dalam pemikiran plastik yang dipengaruhi dalam pemikiran Thomas Aquinas ini. Namun, kita bisa lihat bagaimana di sini jelas sekali ada perbedaan dengan reformasi. Mula-mula, menurut pemikiran ini, manusia mempunyai hidup kodrati yang sempurna, tetapi selaku pemberian tambahan, ia beroleh juga anugerah Tuhan. Jadi anugerah Tuhan itu merupakan tambahan untuk manusia secara alami bisa mengoptimalkan kemampuannya mengenal Allah dan mengenal firman-Nya, mengenal Allah dan penyataan-penyataannya. Mengapa demikian? Karena manusia sudah berdosa, sehingga keberadaan manusia yang ada di dalam dosa itu tidak lagi memiliki natur yang benar-benar sempurna, tetapi sudah rusak, sudah kacau, sudah tidak ada arah. Dan rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan yang memampukan akal rasio berpikir manusia kembali kepada pengenalan akan Tuhan yang benar. Dan itu dapat terjadi karena Kristus sebagai pengantaranya. Dan inilah yang akhirnya mendorong gereja mulai meningkatkan suatu penyeimbang dari gerakan Renaissance dan humanisme di dalam gereja dengan prinsip pemikiran skolastik. Tetapi kita harus tahu bahwa hal itu berbeda dengan gerakan reformasi. Sebagaimana kasih karunia dan jasa itu menjadi pokok perbantan yang hebat atau yang sangat krusial bagi Agustinus, skolastik pun tak dapat mengakui mengenai adanya terang yang membedakan antara pemikiran Agustinus dan praktek gereja pada abad pertengahan ini. Bagi Agustinus, pokok utama ialah Injil, pemilihan, kasih karunia, dan iman. Tetapi bagi gereja waktu itu, hal yang penting adalah pencurahan kasih karunia dan dengan perantaraan sakramen dan amalan serta jasa. Walaupun skolastik mencoba menghubungkan kedua pendirian ini, tetapi sebenarnya teologinya menjatuhkan diri dari pemikiran Agustinus dan Paulus yang menitik beratkan pada kebebasan manusia dan jasa manusia. Jadi skolastik tidak lebih dari pemikiran Renaissance dan humanisme, di mana jasa manusia, kehendak bebas manusia, cara berpikir manusia itu
juga sama pentingnya dengan kasih karunia atau anugerah Allah untuk percaya adanya Tuhan Allah. Padahal di dalam gerakan reformasi jelas bahwa hanya Allah yang memberikan anugerah. Dan kalau kita bisa berpikir dan mengerti tentang kebenaran Allah, tentang keberadaan Allah, itu semuanya kasih karunia Allah. Tidak ada jasa atau kehendak bebas manusia. Bukan karena keinginan atau kehendak manusia menggunakan akal, dan akhirnya manusia membutuhkan pendampingnya, yaitu kasih karunia yang datangnya dari Allah. Jadi seperti ada kerjasama yang membuat pemikiran skolastik ini menjadi seperti menjembatani antara kasih karunia Allah dengan keberadaan manusia yang antroposentris. Ini yang sangat berbeda dengan reformasi. Jadi dengan kata lain, ada 3 hal yang berhadap-hadapan langsung pada masa reformasi itu, atau menjelang gerakan reformasi yang dikerjakan oleh Martin Luther. Yang pertama adalah gerakan Renaissance humanisme yang menekankan kepada kemampuan berpikir dan keberadaan manusia itu yang paling unggul, paling utama, paling penting, dan semua hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, dengan hal-hal yang berkaitan dengan gereja, itu tidak dipilih. Itu satu kelompok bagian. Yang kedua adalah gerakan reformasi yang menekankan pada kasih karunia Allah, otoritas Allah, dan bagaimana Allah bekerja di dalam dan melalui kehidupan manusia untuk mengembalikan manusia kembali kepadanya melalui firman kebenarannya. Sementara pada waktu itu dari pihak gereja ingin membangun sebuah titik temu, yaitu kehendak bebas dan jasa manusia itu sama pentingnya dengan kasih karunia yang diturunkan Allah untuk manusia dapat mengenal Allah, dapat percaya kepada Allah dan firman. Nah, ini situasi yang terjadi pada abad ke-14 sampai 15 dan nanti berkembang pada zaman Aufklärung dan berlanjut kepada zaman modernisme. Ini cikal bakal reformasi dan sekaligus cikal bakal modernisme yang akhirnya nanti pergesekannya muncul lagi pada periode berikutnya dengan gerakan liberalisme dan subjektivisme sampai sekarang. Jadi bagaimana sesungguhnya perlu dan pentingnya kita sebagai orang Kristen untuk memahami situasi dan kondisi pada abad ke-14, 15 dan berdampak pada abad 16, 17, kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran yang satu sisi mengandalkan rasio manusia, di pihak lain mengandalkan kemanusiaan itu sendiri secara subjektif, dan yang lainnya mengandalkan pengalaman-pengalaman rohani secara subjektif. Lalu dari pihak gerakan reformasi ingin mengembalikan keutuhan otoritas Allah, otoritas firman-Nya yang mengatur, mengendalikan pikiran manusia, yang mengatur, mengarahkan seluruh pengalaman manusia di dalam kebenaran, keadilan, dan kesucian. Dan sampai sekarang kita berhadapan dengan 3 hal tersebut. Ada orang-orang yang mengikuti cara dan pola pemikiran Renaissance, humanisme, ada orang-orang yang ingin melanjutkan pemikiran dualisme daripada skolastik, tetapi juga ada orang-orang di dalam gereja yang terus memperjuangkan gerakan reformasi. Kiranya dengan pemetaan yang sederhana yang saya sampaikan ini dapat menolong Bapak, Ibu, dan Saudara memikirkan ulang keimanannya dan mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan berkarya di dalam kehidupannya, sehingga kita semakin cinta Tuhan, semakin memanfaatkan akal budi kita, dan melanjutkan kehidupan bergereja dengan gerakan reformasi yang sungguh-sungguh di dalam taat akan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.